Assalamualaikum, hai semuanya, jumpa lagi di RM Novel. Jangan lupa ya, like, comment, subscribe, enjoy your reading. Son of My Life, SPP, Season 3, Chapter 98, Akibat ulah sendiri. Rasanya benar-benar pulas tidur Hasan semalam, walau masker menempel di wajah. Naura lah yang melepas itu masker. Saat Hasan menggeliat berbalik badan, dan pagi ini laki-laki itu merasa segar, baik jasmani dan rohani. Berbicara akan postingan di grup, sedari semalam itu grup gaduhnya minta ampun. Ditambah Naura malah ikutan berkomentar mengenai sang suami. Sedangkan ia yang menjadi bahan pembicaraan belum mengecek ponsel sama sekali. Tetap saja itu ponsel berada pada mood diam. Rasanya dia belum buka HP, gumam Naura sembari berjalan keluar setelah mengantar teh hangat. "Adek," tegur Hasan, tepat kala Naura tengah mencapai pintu. Spontan tubuh Naura berbalik, serasa senam jantung itu degupan. Apalagi saat Hasan menyebut ponsel dari mulutnya. "Sayang, tolong caskan ponselnya Mas ya, khawatir baterainya tinggal sedikit," pinta Hasan. Oh, betapa leganya Naura. Seketika pundaknya merosot, lalu senyum terjalin sempurna. "Oke, siap," sahutnya sok tulus. Dan detik berikutnya, supaya obrolan tak berlanjut, Naura lekas menghilang dari pandangan. Berjalan cepat, langkah kakinya berbelok menuju kamar. Cepat-cepat ia menyambar ponsel yang masih berada di meja laci dekat tempat tidur. Itu orang, pertama gak suka nonton televisi, kedua gak suka ngintelin HP, gumam Naura menghidupkan ponsel. Benar saja, baterai harus diisi. Lekas Naura mencolokkan itu ponsel pada charger. Kemudian ia tinggalkan kamar, menaruh nampan di dapur untuk sarapan seperti biasa. Sesuai kesepakatan, memesan saja. "Sambil nunggu sarapan datang, siap-siap dulu seru Naura setelah selesai membersihkan serta merapikan kamar. Selang beberapa saat kemudian, saat Naura masih berada di kamar mandi, terdengar bunyi bel pintu pagar. Terusik Hasan dari bacaan. "Apa ada di kamar mandi ya?" gumamnya bangkit dari kursi. Sejenak Hasan mengintip kamar dari pintu yang setengah terbuka. Benar saja, terdengar suara percikan air. Jadilah Hasan bersegera turun, mengambil sarapan yang telah dihantar. "Makasih Mas," ucap Hasan menerima 3 kotak makanan. "Sama-sama Bapak," balas si kurir. Dengan langkah santai, Hasan memasuki rumah. Sekedar mengambil alih tugas, laki-laki itu pun menata makanan tersebut di meja makan. Berikutnya, ia panggil sang istri. "Masih dandan," sahut Naura lantang. "Oke, Mas tunggu di ruang makan ya, jangan lama-lama," balas Hasan. Akan tetapi, sebelum kembali ke lantai 1, lebih dulu ia singgah ke ruang perpustakaan. Secangkir gelas serta piring ia bawa menuju dapur. Tak lupa dengan tulus ia mencucinya. "Kangen juga makan sama anak-anak," gumamnya, teringat akan si kembar di pesantren. Jadi berjalanlah Hasan untuk menengok kalender yang berada di dekat rak lemari. Apa yang ingin ia pastikan pada kalender? Jawabannya tak lain mengecek bulan, tepatnya jadwal liburan pesantren. "Loh, kayaknya ini," jeletuknya cukup terkaget. Di belakang, Naura yang telah mencapai ruang makan langsung menyela sehingga ucapan Hasan terpotong. Seketika Hasan menoleh, ditegurnya sang istri yang mengagetkan dirinya. "Apa yang kayaknya?" sahut Naura malah melempar tanya. "Oh, itu sepertinya jadwal liburan anak-anak pas adik udah lahiran," ungkap Hasan. "Masa sih?" sambung Naura. Melangkah maju ia, tidak sabar ingin memastikan kalender. Dan begitu berdiri di dekat sang suami mengecek kalender, senyumnya mengembang sempurna. "Benarkah mereka libur?" tanyanya menuntut kepastian. "Iya, kan ibunya 2 kali, pas kenaikan kelas sama seminggu sebelum hari raya," terang Hasan mempertegas. "Wah, kebetulan yang indah ini," seru Naura
tak sabar menunggu hari lahiran juga liburnya si kembar. Drama seputar kalender berakhir, berganti pada sarapan pagi. Sesekali keduanya terlibat obrolan ringan, merancang agenda saat si kembar di rumah, menghabiskan waktu libur mereka. Hingga perut itu kenyang terisi, barulah obrolan berakhir. "Suamiku, kamu kok nyantai?" tegur Naura, lantaran ia sendiri telah siap, tinggal menunggu sang suami yang berprofesi sebagai supir pribadi. "Iya, Mas datangnya telat ke kantor." "Lantas aku kan harus berangkat ke butik," sambung Naura. "Oh iya," seru Hasan nyengir. Selebihnya, khawatir mood sang istri rusak, Hasan bangkit dari sofa. Melangkah cepat, ia menghilang di balik pintu kamar mandi. Kira-kira lebih dari setengah jam kemudian, laki-laki itu telah rapi, siap berangkat sekaligus mengantar Naura ke butik lebih dulu. "Sayang, nanti kalau memasuki bulan ke-8 cuti ya, gak usah ke butik lagi," kata Hasan, meminta tapi mendesak. "Biarkan aku tetap ke butik meski gak ngerjain apa-apa di sana," sahut Naura menanggapi. "Adek ini mesti gak mau dengerin nasihat emas," sambung Hasan cukup dibuat kecewa. Kali ini Naura tidak menanggapi. Ia lirik Hasan di samping. Sadar sang suami cukup tersinggung, satu tangannya diperintah mendarat ke pipi Hasan. "Ayolah son of my life, rasanya jenuh kalau di rumah terus," ucap Naura. "Kan bisa tinggal di rumah papa, nanti sepulang dari kantor mas jemput," balas Hasan. Naura menghela nafas. Kali ini ia tak kuasa membantah. Terlebih nada suara sang suami mengandung penekanan. "Oke, seperti yang diinginkan," balas Naura. Akhirnya memberi jawaban. Tak terasa, akhirnya sampai juga itu mobil kuning mengantar sang istri. Hasan turunkan Naura tepat di depan pintu masuk. "Sudah sana, hati-hati di jalan," kata Naura. Adek juga jangan terlalu sibuk, serahkan semuanya pada karyawan," balas Hasan mengingatkan. Mengangguk, Naura menimpali nasihat tersebut. Lanjutlah Hasan menjalankan mobil, meninggalkan butik dan meluncur ke kantor. Hari ini ia tidak banyak memiliki agenda. Setelah beberapa hari sebelumnya nyaris tidak memiliki waktu istirahat. Dan begitu tiba di ruang kerjanya di lantai 7, ia mengurung diri. Ia hempaskan tubuhnya ke kursi. Sebelum memulai pekerjaan, lebih dulu ia mengeluarkan ponsel. Rasanya lama juga ia mengabaikan ponsel tersebut. Tidak seperti biasanya. Itu lantaran tadi Naura mendesak. Jadilah istri diutamakan. Baru saja layar ponsel menyala. Kemudian jemari Hasan menggulir layar. Ia dikagetkan dengan angka notif yang tertera di akun grup sosmed. Dahinya mengerut tatkala itu juga. Tak sabar ia pun membuka beranda grup tersebut. "Apa yang dibahas ini?" gumamnya bertambah penasaran. Tak sabaran, jemari tangan Hasan menggulir layar ke atas, membaca riwayat obrolan dari bawah. "Kok aku?" serunya lagi, bertambah kaget. Lanjut ia membaca, menuju pangkal obrolan. Sungguh ia geram dibuatnya, apalagi pada obrolan itu Naura turut lancar membahas tiap sindiran serta guyonan yang ditujukan pada suaminya. Hingga mencapai pangkal obrolan, jemari Hasan terhenti pada sebuah video yang belum ia download. "Ini nih sumbernya," gumamnya. Lalu apa yang terjadi saat video telah berhasil didownload? Ya, betapa geramnya Hasan mendapati dirinya sendiri pada rekaman video tersebut dengan masker di wajah, juga suara dengkuran yang menyibak rasa malu. "Ya Allah adek, dasar kucing betina," umpat Hasan. Lekas ia keluar dari beranda chat grup. Ia hubungi Naura, berniat menyuruh wanita itu menghapus video yang telah diunggah. "Waalaikumsalam, ya suamiku," balas Naura, tenang berbicara, terlupa akan apa yang telah ia perbuat semalam. "Adek, hapus tuh video sekarang," perintah Hasan lantang. Naura terkejut, teringatlah ia, namun berpura-pura lupa ia peragakan. "Video apa?" sahutnya berlagak amnesia. "Jangan belagak pikun, sekalipun adek sedang hamil, itu nggak ngaruh ke mas. Cepat hapus itu video," balas Hasan. Intonasinya belumlah turun,
masih menggebu. "Apa sih video begitu doang?" sambung Naura. "Adek itu istrinya Mas, harusnya menjaga kehormatan Mas." "Hai, emang itu video merusak kehormatan suamiku?" Enggak juga sih, tapi Mas kehilangan muka. Itu lantaran adek. Mas kasih waktu 5 menit. Kalau tetap nggak dihapus, Mas samperin adek," kata Hasan mengancam. Oh, apakah ancaman itu berpengaruh bagi Naura? Tentulah tidak. Wanita itu bahkan merasa tertantang. Ia sesumbar tidak akan menghapus video postingan tersebut hanya untuk mengetes sang suami. Bersungguhkah ia akan ucapannya atau hanya sekedar gertakan sambal saja? Panggilan diputus begitu saja oleh Hasan. Bola matanya melirik pada arloji, mengecek waktu guna memulai ultimatum yang ia berikan. Kursi Hasan putar sehingga dirinya menghadap dinding kaca. Ia rebahkan punggung ke sandaran kursi. Ternyata jemarinya gatal ingin berkomentar pula. Orang ganteng sekalipun mendengkur ia tetap ganteng, apalagi katanya ganteng manis. Demikian yang ia tulis pada beranda chat. Tak disangka komentar itu dibalas oleh Andi. "Narsis kamu Mas?" Oh, gosong muka Hasan membaca komentar Andi. Andai anak itu berada di dekatnya, sudah pasti Hasan akan membuat perhitungan. Apalah daya, hanya perang jemari yang bisa dilakukan. "Zaman sekarang gak narsis, gak eksis kita," balas Hasan. "Setuju aku, rasanya nih video harus di-up, diviralkan," komentar yang datangnya dari Ilyas. Mulut Hasan mengatup geram dan tangan kanannya mengepal. Selanjutnya begitu gesit itu tangan mengetik di layar keypad ponsel hanya untuk membalas komentar Ilyas. "Silahkan kalau berani, bukankah ada undang-undang ITE?" Demikian yang tulis Hasan. "Bau-bau orang berduit ini, dikit-dikit buat laporan," balasan dari Andi. "Oh iya dong, eman uangku ini banyak nganggurnya. Kalau kamu mau coba, monggo." Ini balasan dari Hasan menantang Andi. Juga Ilyas yang kini sedang online berbalas komentar. Balasan itu mendapat emoji serta stiker dari Andi dan Ilyas. Hanya Ilham yang tidak ikut nimbrung. Angga sendiri kendati telat muncul, pada akhirnya menyumbang komentar juga. Naura, si pembuat onar di grup, malah tak ada gerangan munculnya. Teringat akan ultimatum waktu yang diberikan, Hasan mengabaikan chat grup setelah tadi mengecek waktu pada layar ponsel. Kini laki-laki itu bangkit dari kursi. Tak jadi ia memulai pekerjaan, melainkan malah keluar lagi dari ruang kerja. "Leo, maaf saya mau keluar dulu. Kalau ada Mas David mau nemuin saya, bilang saya oke," kata Hasan pamit. "Baik Mas," balas Leo. Dalam sekejap Hasan telah meluncur meninggalkan kantor. Dengan kecepatan di atas normal, ia berkendara menuju butik hanya untuk menunjukkan jikalau ia serius, tidak main-main dengan ucapannya tersebut. Naura di lantai 3 malah duduk santai. Sengaja ponsel ia simpan di tas supaya tidak terpengaruh, dan dengan langkah cepat juga tak sabar, Hasan lekas menaiki tangga. Tidak ada sapaan bagi karyawan di lantai 1. "Adek," panggil Hasan menegur. Begitu mendorong pintu kaca dan melangkah masuk. Cukup dibuat kaget, Naura memutar kursi. Sungguh ia tak habis pikir jikalau Hasan bersungguh-sungguh akan ucapannya. Senyum setengah hambar ia berikan pada laki-laki yang sedang melangkah mendatangi. "Kenapa kesini?" kata Naura sekedar bertanya, berniat mencairkan suasana yang sepertinya memanas. "Mana ponsel adek?" pinta Hasan berdiri di depan meja kerja sang istri. "Apa sih suamiku?" balas Naura. Hasan melirik, mencuri pandang pada tas yang tergeletak, dan dalam keterbungkaman secepat kilat tangan Hasan bergerak hendak menyambar itu tas. Sayang, Naura telah mengantisipasi. Dengan sigapnya ia menyambar tas sebelum didahului. "Adek," sentak Hasan, "sudah sana balik ke kantor." "Gak usah sok mengalihkan, mana tas itu?" balas Hasan. Kemudian merebut itu tas, namun Naura berusaha mempertahankan. Hasan tidak menyerah, berjalan ia mengitari meja, lalu ia pojokkan Naura hingga wanita itu terkunci. Namun apakah itu menyebabkan Naura pasrah? Jawabannya salah, sehingga tarik-menarik tas tidak bisa dihindari. Sadar kalah beradu fisik,
otak Naura mencari cara dan dengan tega ia injak kaki Hasan. "Au!" teriak Hasan meringis kesakitan. Memanfaatkan kesempatan, cepat-cepat Naura meloloskan diri. Namun sial didapat, kendati sudah terlepas, baru hendak meloloskan diri, Naura malah tersandung. Jatuhlah ia. "Ya Allah adik!" teriak Hasan. Seketika urat syaraf Hasan menegang. Berhambur ia mencapai sang istri yang merintih kesakitan. "Maafin mas sayang," ucap Hasan. Cepat-cepat ia mengangkat tubuh Naura. Ia rebahkan itu tubuh ke kursi tamu. Mendapati sang istri masih merintih kesakitan, kian cemaslah Hasan. "Ke klinik ya, khawatir kenapa-napa sama adik, sama kandungannya juga," lanjut Hasan. Bukan main cemasnya. Bahkan tanpa menunggu jawaban, Hasan kembali mengangkat tubuh wanita itu. Langkahnya cukup buru-buru, pala keluar hingga menyebabkan kepanikan di lantai 1. Mira, asisten Naura, berhambur. "Kenapa pak?" tanyanya. "Gak kenapa-napa, cuma kecelakaan kecil," balas Hasan. "Oh, tolong tangani Butik, saya mau ke klinik," imbuh Hasan. Sekian cerita dari episode hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, share, serta subscribe. Ditunggu ya episode selanjutnya.